Berikut adalah cara mendownload dan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama-tama, kita buka dulu situs resmi dari Mendeley. Jika sudah terdownload, maka bentuk dari laman utama akan menjadi seperti ini. Jika sudah di-download, klik File, dan akan muncul Mendeley Reference Manager. Klik itu, dan klik Install. Jika sudah terinstall, maka Mendeley dapat digunakan. Jika sudah, kita pergi ke Google Scholar. Google Scholar adalah situs yang dapat mempermudah kita dalam mencari jurnal, buku, dan para peneliti dan lainnya untuk membantu tugas yang sedang kita kerjakan. Pada kali ini saya menggunakan contoh bahasa Indonesia sebagai kunci utama. Jika sudah, maka download file tersebut dan simpan sesuai nama. Jika sudah, pergi ke aplikasi Mendeley, add new, dan add file tersebut. Jika sudah, klik file yang sudah dimasukkan tersebut, dan pada toolbar book, kita dapat melihat dan mengganti sesuai apa yang kita inginkan pada citasi. Ada pada pada halaman kali ini kita dapat mengganti judul, mengganti penulis, dan kita juga dapat mengisi link dari jurnal ataupun yang kita temui tadi. Kita kembali ke situs sebelumnya dan mengcopy dari laman situs tersebut. Isi URL yang ada. Jika sudah, kita akan kembali ke Word. Jika Mendeley sudah terhubung pada Microsoft Word, maka akan terdapat panel Mendeley Site pada toolbar Reference. Klik Mendeley Sites tersebut. Kita dapat memasukkan citation secara manual, ataupun kita dapat memasukkan citasi sesuai dengan citasi yang sudah ada di aplikasi Mendeley tadi. Klik pusat perbukuan dan insert citation. Ini di-cut dulu aja nih. Di-cut dulu aja. Oh ya, cut-nya mulai pas buka Word. Dari buka Word di-cut. Nanti Word-nya baru nyambung. Setelah itu kita pergi ke Microsoft Word. Jika Mendeley sudah terhubung pada Word, maka di menu toolbar Reference akan muncul panel Mendeley Sites. Klik Mendeley Sites tersebut untuk memasukkan citasi.
Citasi dapat kita masukkan secara manual ataupun melalui citasi yang sudah kita masukkan di aplikasi Mendeley. Klik pusat pembukuan dan insert citation. Citasi sudah bisa terlihat pada Word tersebut. Kita juga bisa mengubah citasi sesuai dengan style dan bahasa yang kita inginkan. Terdapat berbagai macam citation style. Kita juga dapat mencari style-style lain ataupun custom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 kelompok 6 akan mempresentasikan terkait diskusi ini. Dan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6. Nama Faisa Zarin Samika dengan nomor NRP 5010221173. Lalu Astrida Zahwa Filmaseli dengan nomor NRP 5010221179. Lalu Fania Adita Namira dengan nomor NRP 5010221182. Lalu Tasya Brilian Abiudana dengan nomor NRP 5010221185. Lalu Giri Raihan Noveldi dengan nomor NRP 5010221191. Dan yang terakhir, Pawita Dori Jatiningtyas dengan nomor NRP 5010221197. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, referensi diartikan sebagai sumber acuan, sumber rujukan, maupun sumber petunjuk. Sedangkan, menurut Merriam-Webster Dictionary, referensi diartikan sebagai sebuah informasi atau bagian yang dirujuk oleh pembaca atau sebuah karya seperti kamus atau ensiklopedia yang berisi fakta atau informasi yang berguna. Kegiatan mencari referensi sudah tidak asing atau umum dilakukan sebelum membuat sebuah tulisan artikel maupun karya tulis ilmiah. Tujuan mencari referensi yaitu, pertama, penulis dapat mempunyai berbagai pandangan terkait informasi yang sedang ditulis. Kedua, penulis memiliki sumber yang dapat membuat hasil karya tulis yang relevan dan tidak subjektif. Ketiga, memudahkan pembaca dalam mencari sumber asli terkait informasi yang dibahas. Keempat, menghindari terjadinya plagiarisme. Dan yang terakhir, dengan mencantumkan referensi merupakan salah satu bentuk menghargai karya orang lain. Ini saya akan menjelaskan apa aja sih kriteria referensi yang kredibel. Oleh karena itu, saya mengambil contoh seperti jurnal sebagai referensi. Contoh referensinya. Yang pertama adalah dapat dilacak. Nah, dapat dilacak ini memiliki arti memiliki nomor ISSN atau International Standard Serial Number untuk mengidentifikasi beberapa terbitan jurnal. Yang kedua adalah terpercaya. Terpercaya sini yang dimaksud adalah berasal dari website yang terpercaya dan terkenal dan memiliki nama, seperti Google Scholar atau aplikasi Mendeley. Yang ketiga, memenuhi kaidah keilmuan, seperti ditulis oleh ahli yang dalam bidangnya. Contohnya adalah dosen, profesor, dan doktor yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang keempat adalah dikelola secara profesional. Nah, dikelola secara profesional ini ditandai dengan adanya editor jurnal untuk mengseleksi apa aja yang isinya yang sudah memenuhi kaidahnya. Lalu kelima adalah diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Lembaga yang mumpuni yaitu jurnal harus diterbitkan oleh lembaga terpercaya agar memiliki nilai plus dan memberikan reputasi yang baik kepada jurnal yang kalian miliki.
Pada kali ini saya akan menunjukkan cara mencari jurnal pada aplikasi Mendeley. Yang pertama kita Google Mendeley terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai kita klik download di bagian kanan atas. Nah, jika kita memakai Windows laptop gitu, kita kita klik yang for Windows. Nah, kalau untuk yang memakai MacBook ini bisa memakai yang macOS. Nah, jika sudah mendownload, silahkan membuat akun jika yang belum punya, dan jika yang sudah punya silahkan login email dan passwordnya. Lalu jika sudah masuk ke akunnya, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan terbarunya akan seperti ini. Berbeda dari yang versi yang lamanya. Di versi lamanya kita di bagian kiri sini terdapat literatur search, tetapi sekarang tidak ada. Kita sekarang bisa masuk ke di versi yang ini bisa kita pencet tools lalu search for articles online. Nah, pada website ini kita bisa mencari jurnal-jurnal yang bisa dijadikan referensi. Contohnya adalah misal COVID-19 ini. Nah, keuntungannya adalah kita bisa langsung menambahkannya ke library di akun Mendeley kita. Seperti ini. Pencet add to library contohnya. Nah, jika sudah di Mendeley akan terdapat jurnal yang kita barusan add tadi. Nah, di bagian sini terdapat ininya, autornya, dan ISSN-nya. Nah, Menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Membaca adalah suatu kegiatan yang mudah bagi yang telah terbiasa dalam hal membaca. Bagi yang belum terbiasa, maka membaca adalah satu hal yang sulit. Diperlukan niat dan tekad yang kuat untuk konsisten dalam membaca setiap harinya. Baca bukan hanya sekedar mengeja tulisan yang ada di sebuah karya tulis. Dan membaca itu harus memahami apa makna dari bacaan tersebut. Bagaimana cara menjelaskan perbedaan membaca yang baik dan membaca yang buruk? Jadi, cara membedakan pembaca yang baik dan membaca yang buruk yaitu pembaca yang baik adalah yang dapat membaca dengan kecepatan tinggi, tidak asal membaca. Dengan kata lain, pembaca yang baik memiliki tujuan yang jelas seperti memahami bacaan, mencari informasi, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Baca yang baik hanya baca satuan pikiran atau ide pokok saja. Baca yang baik memiliki variasi kecepatan dalam membaca sesuai bahan bacaan. Baca yang baik juga kritis, itu tidak asal percaya terhadap apa yang dibaca. Mereka akan menguji kredibilitas sumber dan penulis sebelum menafsirkannya. Mereka akan mencari tahu terlebih dahulu apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak layak. Maka ciri-ciri pembaca yang buruk atau tidak baik adalah bertolak belakang dari semua ciri pembaca yang baik yang telah saya paparkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok, sama seperti halnya makan dan minum. Nah, membaca merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap individu. Dengan membaca, seseorang akan memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Kemampuan membaca dalam masing-masing individu berbeda, tergantung pada lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang. Selain itu, kemampuan membaca dipengaruhi juga terhadap minat baca dari seseorang. Kesadaran masyarakat terhadap minat baca tidaklah sama. Seorang dengan minat baca yang tinggi akan memberikan dampak positif yang lebih dibandingkan dengan minat baca yang rendah, karena membaca merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu bangsa. Peningkatan minat baca seseorang dapat meningkatkan motivasi dengan menanamkan dalam pikiran bahwa membaca adalah suatu jembatan ilmu untuk bisa mengembangkan diri, karena dengan seringnya kita membaca, maka perbendaharaan itu dan pengetahuan pun akan semakin luas. Selain itu, saat kita membuat suatu
atau melakukan penelitian, kita dapat terhindar dari kesalahan penulisan tata bahasa yang tidak baik dan plagiarisme. Salah satu faktor seseorang melakukan plagiarisme adalah belum menguasai materi yang dikerjakannya karena terdapat banyak hal yang belum ia kuasai, di mana hal-hal tersebut dapat kita perluas dengan melakukan kegiatan membaca. Di saat minat baca dalam diri seseorang itu tinggi, kegiatan membaca atau literasi akan menjadi sebuah kebiasaan yang jika ditinggalkan akan terasa kurang. Selain itu, membaca tidak lagi dilakukan hanya sekadar mengisi waktu luang, tapi dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang akan ia lakukan seperti halnya makan dan minum. Kali ini saya Witadori Jatinintias dengan NRP 5010221197 ingin menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu memaparkan bagaimana cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley. Pertama-tama kita download dulu aplikasi Mendeley tersebut dengan cara mencari Mendeley Desktop di Google. Setelah itu kita download Mendeley for Windows. Lalu kita pencet ini. Lalu ada start download. Mari kita start. Lalu kita tunggu sampai aplikasi Mendeley ini terunduh. Lalu kita open, install, lalu finish. Sudah, aplikasi Mendeley sudah terdownload di laptop Anda. Lalu, bagaimana caranya kita menyimpan referensi-referensi yang sudah kita dapatkan di aplikasi Mendeley, yaitu caranya kita cari referensi kita yang sudah kita simpan dahulu. Lalu add new file from computer. Lalu kita bisa cari jurnal-jurnal kita yang sudah kita download sebelumnya. Sudah tersimpan di aplikasi Mendeley ini. Lalu jika kita bisa pencet, akan keluar abstraksi, lalu filesnya, URL, dan lain-lain. Dan informasi-informasi lainnya dari jurnal ini. Jika Anda ingin menambahkan referensi dengan dari web atau dari yang lain-lain, kita juga bisa menambahkannya secara manual, yaitu add entry manually. Lalu kita tulis saja apa yang ingin ditambahkan dan tulis seperti apa yang diminta Mendeley ini. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kita dapat referensinya itu dari webpage, kita juga bisa nulis di webpage, terus nanti kita tinggal tulis aja judulnya apa, siapa autornya, terus lalu kita tinggal entry saja. Begitu, terima kasih.